Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Aisyah. Saya berasal dari PGSD B4. Di sini saya akan menjelaskan substansi materi mengenai pendidikan seks untuk anak usia dini. Yuk langsung ke videonya. Yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Jadi apa sih pendidikan? Ada yang tahu? Tidak. Pendidikan merupakan secara konsep yaitu proses pengajaran suatu keterampilan, pengetahuan, ataupun kebiasaan dari generasi satu maupun ke generasi lain yang dilakukan di bawah bimbingan orang lain maupun secara otodidak ataupun secara sendiri-sendiri. Nah, pengertian dari pendidikan ini sendiri yaitu merupakan suatu proses dari peserta didik untuk memperoleh suatu pengetahuan yang diperoleh dari guru maupun dari lingkungan ataupun pengamatan di lingkungan masing-masing. Yang kedua yaitu definisi pendidikan. Di sini ada yang tahu definisi pendidikan itu apa? Tidak. Nah, definisi pendidikan secara etimologi, pendidikan itu berasal dari bahasa Latin, yaitu ducer, artinya memimpin, menuntun, mengarahkan. Sedangkan itu artinya keluar. Nah, maksud dari kata tersebut yaitu artinya pendidikan menuntun seseorang keluar dari ketidaktahuannya tentang sesuatu menjadi tahu tentang sesuatu tersebut. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan menurut para ahli. Di sini saya mengambil 3 ahli dan juga 1 undang-undang untuk pengertian kali ini. Nah, yang pengertian pertama dari ahli yaitu Ki Hajar Dewantoro. Di sini beliau mengatakan bahwa pendidikan merupakan tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Nah, artinya menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan ini merupakan suatu proses pengajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk membantu suatu pertumbuhan dan juga perkembangan dari anak itu sendiri. Yang kedua yaitu dari ahli Ahmad Derimba. Beliau mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik kepada peserta didik untuk perkembangan jasmani dan rohaninya. Jadi menurut Ahmad Derimba ini, pendidikan ini dilakukan oleh guru guna untuk mengembangkan serta mewujudkan suatu pendidikan jasmani dan rohani yang baik bagi siswanya. Yang ketiga yaitu dari ahli Stella van Pitten Henderson, di mana beliau mengatakan bahwa pendidikan merupakan sebuah kombinasi yang baik antara pertumbuhan dan pengembangan diri serta warisan sosial yang ada dalam diri siswa. Yang keempat yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di sini mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan juga proses pembelajaran agar siswa secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Di sini potensi yang dimaksud yaitu potensi mengenai cara bermasyarakat, cara hidup menjadi warga negara yang baik, serta juga mampu mengembangkan potensi-potensi ataupun hobi-hobi baru yang ada dalam dirinya melalui pendidikan. Dari pengertian konsep, definisi, dan juga pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha secara sadar maupun tidak yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya. Tidak hanya potensi dirinya saja, tetapi juga diharapkan peserta didik ini mampu untuk mengembangkan kepribadian yang baik, berakhlak mulia, serta memiliki kecerdasan yang baik untuk hidup dalam anggota masyarakat dan juga warga negara yang baik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip pendidikan. Di sini ada yang tahu prinsip pendidikan itu apa aja? Tidak. Nah, di sini saya akan mengambil pendapat dari Ki Hajar Dewantoro, di mana beliau mengatakan bahwa ada 3 prinsip utama dalam sebuah pendidikan, yaitu yang pertama ada ing ngarso sung tulodo, yang kedua ing madya mangun karsa, dan yang ketiga yaitu tutwuri handayani. Ada yang tahu artinya semuanya? Tidak. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Jadi yang pertama yaitu ing ngarsa sung tulodo, artinya yang di depan memberi contoh. Kenapa yang di depan harus memberi contoh? Nah, di sini dimaksudkan agar dalam suatu proses pembelajaran, guru menjadi poin utama dalam sebuah pembelajaran, di mana guru menjadi contoh bagi muridnya. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita harus mampu untuk menjadi seorang teladan yang baik. Bagaimana cara kita berpakaian, cara kita beretitude di depan kelas, dan juga
Bagaimana cara kita menyampaikan pembelajaran kepada murid itu akan dicontoh oleh murid, dan hal itu juga yang akan menjadi salah satu prioritas utama dalam suatu prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Prinsip yang kedua menurut Ki Hajar Dewantara yaitu ing madya mangun karsa, di mana di sini berarti yang di tengah ini membangun kehendak atau niat, di mana di sini dapat diartikan bahwa guru menjadi stimulus bagi terbentuknya ide atau kehendak dari para siswa dalam suatu proses pembelajaran. Kehadiran guru ini memfasilitasi siswa untuk mampu mengembangkan ide ataupun gagasannya dalam suatu metode yang dikemas dalam pengajaran yang bervariasi yang dilakukan oleh guru di dalam suatu pembelajaran. Prinsip yang ketiga, yang terakhir dari Ki Hajar Dewantara yaitu, ada yang tahu? Tuturi Handayani. Betul sekali, Tutwuri Handayani. Ada yang tahu artinya? Tidak. Tutwuri Handayani ini berarti yaitu yang di belakang memberikan dorongan, di mana di sini diartikan bahwa seorang pendidik harus mampu menjadi pendorong siswa dalam suatu proses pembelajaran. Hal ini bisa untuk memotivasi siswa agar siswa mampu atau bisa lebih memahami pembelajaran yang ada di dalam kelas. Pembahasan terakhir kita kali ini yaitu tentang pengantar ilmu pendidikan. Di sini ada yang tahu pengantar ilmu pendidikan itu apa? Tidak. Pengantar ilmu pendidikan merupakan suatu pedoman yang memberikan pengantar kepada pendidik dalam memahami pendidikan dan memberikan gambaran umum tentang suatu dunia pendidikan kepada seorang pendidik. Manfaat mempelajari pengantar ilmu pendidikan ini yaitu dapat membantu pendidik agar mampu menyusun materi secara sistematis dan juga terperinci. Hal ini dilakukan agar siswa mampu untuk menyerap ilmu pengetahuannya secara lebih cepat dan juga tepat. Dengan penyerapan yang seperti ini, maka diharapkan siswa akan memiliki beberapa kompetensi dan juga keterampilan serta kecerdasan yang sangat bermanfaat bagi bangsa dan juga negaranya. Sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila dari audiens mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan pada sesi kali ini. Baik, mungkin ada yang mau bertanya? Saya. Iya, silahkan. Apakah proses pendidikan itu harus terjadi di dalam ruang kelas? Baik, terima kasih. Pertanyaan saya tampung dan akan langsung saya jawab di kali ini. Jadi, menurut saya, proses pendidikan itu memang secara khusus hanya terjadi dalam ruang kelas. Hal itu terjadi apabila pendidikan itu merupakan suatu pendidikan formal, di mana pendidikan formal ini merupakan pendidikan yang terjadi di ruang kelas, yaitu dari mulai kelas SD sampai dengan bangku perkuliahan. Akan tetapi, proses pendidikan tidak hanya terjadi secara formal saja. Pendidikan juga terjadi secara non-formal, baik itu dari pendidikan online, pendidikan luar kelas, ataupun bahkan ada pendidikan yang homeschooling. Bagaimana? Apakah jawaban bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Untuk yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Baik, untuk pertanyaan kedua mungkin ada? Saya. Iya, silahkan. Dari implementasi prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi, saya pernah mendengar adanya teori trikon. Bisa Anda jelaskan apa yang dimaksud teori trikon itu? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi di sini saya akan menjawab tentang teori trikon. Teori trikon ini berasal dari kata yaitu continue, konsertif, dan juga konvergen. Di mana continue yang berarti yaitu pendidikan di Indonesia ini dilakukan secara terus-menerus dan tidak berhenti di suatu tempat ataupun di suatu masa. Jadi pendidikan ini bisa dilakukan di umur berapapun, di tempat manapun, dan di waktu kapanpun untuk kita bisa memperoleh suatu proses pendidikan. Yang kedua yaitu konsertif, di mana konsertif ini yaitu mengembangkan pendidikan agar mampu sesuai dengan nilai kebudayaan maupun nilai-nilai luhur yang sesuai dengan generasi muda zaman sekarang. Yang ketiga yaitu konvergen, yaitu mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia agar mampu menjadi atau setara seperti dengan kualitas atau mutu pendidikan di negara-negara maju lainnya. Bagaimana? Apakah Anda sudah paham? Ya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin pertanyaan akan kami cukupkan sampai di sini. Apakah semuanya sudah bisa memahaminya? Sudah. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai tentang pendidikan.
Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.